Assalamualaikum teman-teman. Happy long weekend ya. Udah mempersiapkan diri belum untuk pergi berliburnya? Ayo, siapa yang mau ikut ke Asia Heritage Pekanbaru? Alhamdulillah, setelah 2 tahun adanya larangan mudik, akhirnya di tahun 2022 ini kita sudah bisa mudik ke kampung halaman untuk bersama-sama merayakan Lebaran bersama orang-orang tercinta. Sudah bisa dipastikan ya teman-teman, kalau Bukit Tinggi pasti akan ramai dikunjungi oleh pemudik. Apalagi Bukit Tinggi adalah kota wisata dan tidak afdal rasanya kalau berliburan tidak mampir ke Bukit Tinggi. Bahkan sejak awal pertama cuti bersama ditetapkan oleh pemerintah, Bukit Tinggi ini sudah ramai sekali. Keramaian dan kemacetan ini akan berakhir pada saat musim liburan berakhir. Para perantau Minang yang sudah 2 tahun tidak mudik ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran bersama keluarga tercinta, pastinya akan beramai-ramai mudik pada tahun ini. Pasti seru kalau mudiknya rame-rame. Walau bermacet-macet ria di jalanan dan juga rasa lelah, pasti akan terobati ketika bertemu dan berkumpul bersama sanak saudara dan handetolan di kampung halaman. Selain kota Bukit Tinggi yang akan ramai dikunjungi dan akan macet, ada beberapa kota di Sumatera Barat yang juga akan mengalami macet teman-teman, seperti Solo, Payakumbuh, Padang Panjang, dan juga Padang. Bagi teman-teman yang akan pergi ke kota-kota tersebut dan akan mengunjungi tempat wisata yang ada di kota tersebut, sebaiknya teman-teman berangkat dari rumahnya agak pagi ya, agar teman-teman tidak terjebak macet dan waktu teman-teman tidak habis di jalan. Makanya teman-teman, dari subuh tadi kita sudah diajak papa untuk berangkat ke Pekanbaru untuk menghindari macet di Payakumbuh. Teman-teman bisa melihat sendiri, walaupun kita sudah berangkat dari subuh, tapi jalanan sudah mulai ramai. Teman-teman, kita ke Pekanbaru ya setidaknya mengurangi sedikit kemacetan lah untuk kota Bukit Tinggi. Kan sehari-harinya juga udah di Bukit Tinggi, jadi gantian lah ya. Teman-teman, kita sudah memasuki jembatan Kalok 9 nih. Jembatan ini menghubungkan 2 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat dengan Riau. Jembatan Kalok 9 ini terletak di Payakumbuh sepanjang 2,5 km yang membelah daerah perbukitan di wilayah ini. Liukan tajam membentang di 2 dinding bukit terjal. Agak sedikit ngeri sih, tapi bangunan ini kokoh loh dan sangat megah. Jembatan ini kalau dilihat dari atas mirip dengan arena balap dan juga menawarkan keindahan tidak hanya di siang hari tapi juga di malam hari. Teman-teman bisa istirahat dan juga menikmati pemandangan alam yang ada di sini. Jika teman-teman lapar, teman-teman tidak perlu khawatir karena di jembatan ini banyak penjual yang menjual berbagai macam jenis makanan. Banyak juga pengunjung yang rela berhenti sejenak hanya untuk berfoto mengabadikan indahnya jalan ini. Jarak antara kota Bukit Tinggi dengan kota Pekanbaru itu sekitar 223 km atau sekitar 6,5 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Wah, luar biasa, pagi-pagi sudah ramai, banyak yang mandi loh di sungai ini teman-teman. Apa nggak dingin ya? Karena perjalanan dari Bukit Tinggi sampai ke kota Pekanbaru itu cukup jauh dan melelahkan, jadi kita istirahat di sini sebentar ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa juga untuk sarapan, karena tadi di Kalok 9 terlalu ramai, kita tidak bisa berhenti, jadi sarapannya di sini ya. Teman-teman, kita udah sampai nih di lokasi Asia Heritage Pekanbaru. Nah,
Ini karena masih dalam suasana lebaran, jadi masuknya diarahkan melewati pintu belakang, teman-teman. Mungkin tujuannya untuk menghindari kemacetan ya teman-teman ya, karena pasti dalam suasana lebaran pengunjungnya ramai. Ini kita sudah sampai di halaman parkirannya, tepat di depan Asia Heritage. Asia Heritage ini adalah objek wisata yang unik dan menarik, teman-teman. Di sini selain teman-teman bisa berwisata, teman-teman juga bisa menikmati berbagai kuliner yang tersedia di sini. Dan yang lebih seru lagi, teman-teman bisa merasakan sensasi berada di negara Jepang, negara Korea, dan Cina. Nanti kita juga bisa menikmati loh suasana malam hari di Asia Heritage ini. Wah, seru, jadi nggak sabar pengen masuk ke dalam. Sabar dulu, sebelum masuk kita harus beli tiket dulu. Untuk pembelian tiket cukup diwakili oleh 1 orang per rombongan. Dan yang lainnya boleh menunggu di tempat yang telah disediakan. Ada 2 jenis tiket di sini, teman-teman. Yang pertama itu tiket terusan, itu harganya 50.000 per orang seperti ini. Untuk tiket terusan ini dilengkapi juga dengan tiket-tiket untuk beberapa wahana bermain di dalam Asia Heritage ini. Tiket yang kedua adalah tiket masuk biasa seharga 30.000 dan tidak dilengkapi dengan tiket untuk masuk ke wahana. Untuk kedua jenis tiket ini nanti teman-teman juga akan mendapatkan 1 tiket lagi yang dapat teman-teman tukar dengan minuman segar. Yeay, kita sudah berada di dalam Asia Heritage. Yuk kita intip apa saja yang di dalamnya. Posisi kita sekarang itu berada di Great Wall, yang kalau dari luar itu terlihat seperti benteng Takeshi. Di area Great Wall ini terdapat tempat parkir, tempat pembelian tiket, free drink, Trick Eye Museum, souvenir store, tempat penyewaan payung, 101 anak tangga, terus ada juga tempat rental sepeda. Sekarang kita masuk ke Trick Eye Museum ya. Di dalam Trick Eye Museum ini terdapat beberapa spot foto dengan tema 3 dimensi. Teman-teman bisa memilih mau berfoto di mana. Teman-teman tidak usah khawatir, untuk mendapatkan posisi berfoto yang bagus dengan gambar yang tersedia itu sudah diberi tanda. Jadi teman-teman tinggal berdiri di tanda yang telah disediakan. Dan teman-teman pun bebas berekspresi apa saja di sini. Setelah berkeliling di Trick Eye Museum dan setelah mencoba berfoto di beberapa tempat, kita lanjut ke area berikutnya ya. Keluar dari Trick Eye Museum, kita akan menuruni 101 anak tangga. Dari Great Wall ini, karena posisinya di ketinggian, kita bisa melihat area lainnya yang ada di Asia Heritage ini, teman-teman. Sekarang kita berada di Little Kyoto. Sejenak kita akan merasakan suasana berada di negara Jepang. Di area Little Kyoto ini, teman-teman bisa menjumpai tea house, koi ponds,
toko aksesoris, rumah kimono, berbagai toko yang menjual jajanan khas dari Jepang. Ada Yasaka Pagoda, ada Museum of Jepang, ada Torii Gate, ada Bamboo Forest, dan ada Ryonji Garden. Teman-teman jangan lupa untuk mengabadikan setiap kenangan teman-teman yang ada di sini. Yuk, mari kita lihat satu persatu. Teman-teman, ini adalah gerbang untuk masuk ke area Little Kyoto. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ramai sekali pengunjungnya. Mereka menikmati dan menghabiskan sisa libur panjang Lebaran tahun 2022. Sebelum masuk ke area Little Kyoto, kita disambut oleh patungnya Shippo, panda yang terkenal dalam serial kartun Kung Fu Panda. Patung Shippo ini berdiri dengan berbagai macam jurus kungfu-nya. Tepat di belakang patung Shippo ini terdapat rumah teh atau tea house ala Jepang. Teman-teman dapat menikmati sensasi minum teh ala Jepang sambil menikmati indahnya kolam ikan koi. Ditambah lagi dengan suara gemericik air sungai. Teman-teman juga bisa memberi makan ikan koi yang ada di kolam ini. Teman-teman tidak usah khawatir ketika teman-teman tidak membawa makanan ikan, karena di sini juga disediakan tempat-tempat untuk membeli makanan ikan tersebut. Asik-asik. Ikannya pada kumpul semua. Hayo kesini kumpul rame-rame. Dikasih makan yang banyak. Makan yang banyak biar cepat tumbuh besar dan kuat ya. Sekarang mari kita melangkahkan kaki masuk ke area Little Kyoto. Di kanan kiri jalan banyak terdapat toko-toko aksesoris dan toko yang menjual makanan khas Jepang. Makanan khas Jepang yang dapat teman-teman jumpai di sini diantaranya adalah takoyaki. Takoyaki ini terbuat dari telur dan tepung berisi potongan gurita dan bahan lainnya seperti jahe dan tenkatsu. Takoyaki berbentuk bulat yang sudah matang, di luarnya akan berwarna coklat keemasan dan di dalamnya masih lembut. Takoyaki ini dilengkapi dengan taburan serpihan rumput laut, mayones, dan saus takoyaki. Makanan Jepang yang lainnya ada ramen dan juga dagashi. Dagashi ini adalah cemilan khas Jepang dengan rasa yang manis atau jajanan lainnya. Di sini ada juga rumah kimono, tempat penyewaan baju kimono khas dari Jepang. Normalnya harga sewa kimono di sini sebesar 50.000, tetapi ada kalanya toko memberikan diskon hingga 30.000. Nah, bagi teman-teman yang tadi membeli tiket terusan, teman-teman akan mendapatkan diskon 20.000 lagi. Wah, murah banget. Banyak untungnya kan ketika teman membeli tiket terusan. Teman-teman, ini namanya adalah Torii Gate. Sebelum sampai di Bamboo Forest, nanti kita akan melewati Torii Gate ini ya teman-teman ya. Torii adalah gerbang tradisional Jepang yang paling sering ditemukan di pintu masuk atau di dalam kuil Shinto, di mana secara simbolis menandai tradisi dari duniawi ke suci. Bentuk torii berupa dua batang palang sejajar yang disanggah dua batang tiang vertikal. Semakin banyak torii yang berdiri menandakan suatu kemakmuran, karena biasanya torii ini merupakan sumbangan dari orang-orang yang sukses, di mana nama mereka akan dituliskan pada tiang torii. Sekarang kita akan berada di Chinatown. Di sini ada Forbidden Forest, ada warung snack, ada Suzuki Bridge,
ada Zongbo Pier, ada Mid Lake Pavilions, ada Housey Resto, dan Garden Pavilions. Oh iya teman-teman, jangan lupa menginformasikan, apapun kegiatan kita yang berhubungan dengan uang di sini, kita akan menggunakan koin khusus yang disediakan oleh Asia Heritage. Jadi teman-teman harus menukarkan uang rupiah teman-teman terlebih dahulu ke dalam bentuk koin. Teman-teman bisa menukarkannya di tempat penukaran uang seperti ini. Koin yang Gaisan pegang ini adalah untuk pecahan 5.000. Ada juga untuk pecahan 10.000 dan 20.000. Di area Chinatown ini juga banyak terdapat warung-warung tempat berbelanja. Karena tadi kita udah tukar koin, yuk kita coba untuk berbelanja menggunakan koin di sini. Selain berekreasi, teman-teman juga akan bisa merasakan kedamaian berada di area Asia Heritage ini, karena teman-teman akan ditemani dengan suara lantunan musik yang akan mendamaikan hati. Setelah tadi kita melewati Suzu Bridge, sekarang kita sampai di Mid Lake Pavilion. Kita akan mencoba untuk menaiki Jongboat Pier. Bagi teman-teman yang tidak memiliki tiket terusan, teman-teman harus membeli tiket untuk naik di Jongboat Pier ini di Mid Lake Pavilion. Untuk naik ke perahu Jongboat Pier ini, teman-teman harus antri terlebih dahulu. Teman-teman tidak perlu khawatir bosan menunggu giliran untuk naik ke perahu. Karena selain bisa menikmati area di sekitar Chinatown, teman-teman juga bisa memberi makan ikan yang ada di sini. Duh, udah gak sabar ini menunggu giliran untuk naik ke perahu. Dan makanan ikannya pun udah habis. Mau beli lagi pun malas antrinya di depan. Dan akhirnya giliran kami untuk naik ke perahu pun datang. Teman-teman, seperti ini isi di dalam kapalnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ramai orang yang naik dan keamanannya pun juga terjaga karena di sini juga disediakan pelampung. Setelah kita berkeliling-keliling di area Chinatown, sekarang kita akan beranjak ke area berikutnya, yaitu ke Floating Market. Di area Floating Market ini ada Carnival Games, ada Floating Market, ada Aero Pavilions, ada Kiddie Forest, ada Masjid Jingho, dan ada Outbound Land. Sudah ada yang tidak sabar untuk buru-buru ke Carnival Games. Ada beberapa permainan yang dapat teman-teman mainkan di sini untuk melatih ketangkasan teman-teman. Sebelum main, kita tukar koin dulu ya, karena koin yang kita tukar tadi udah habis untuk belanja. Yuk, kita coba permainan pertama, yaitu melempar susunan kaleng dengan bola. Jika teman-teman berhasil menjatuhkan kaleng yang telah tersusun tersebut, teman-teman akan mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Tergantung berapa banyak jumlah kaleng yang berhasil kita jatuhkan. Dan kita diberi kesempatan hanya 2 kali lemparan saja. Dan sayangnya Gaisan gagal untuk kedua kesempatan tersebut.
Wih, Opa mantap. Pada lemparan pertama, Opa berhasil menjatuhkan kaleng-kalengnya dan menyisakan 2 kaleng lagi. Pada lemparan kedua, Opa berhasil menjatuhkan 1 kaleng lagi. Dan kita berhasil mendapatkan boneka panda. Gak apa-apa sih, walaupun belum hadiah utama ya. Yang penting kita sudah berusaha. Berikutnya, mari kita coba permainan yang satu ini. Menembak. Jason sih mau sasarannya untuk mendapatkan boneka yang besar ini. Bisa nggak ya? Yuk, mari kita coba. Berdoa, konsentrasi, dan fokus. Maaf, masih grogi. Yuk, kita coba lagi. 1, 2, 3. Aduh, masih belum fokus. Yuk, coba fokus dan hore, berhasil sesuai dengan sasaran. Ya, ternyata untuk mendapatkan boneka yang besar ini kita harus mengenai 2 sasaran. Coba dari tadi dikasih tahu sama omnya, mungkin gak akan sekecewa ini pemirsa. Gak apa-apa, namanya juga permainan. Games berikutnya yaitu tantangan menangkap ikan menggunakan jaring dari bahan kertas. Ya, gampang lah, cuma menangkap ikan pakai jaring doang. Ikannya pun banyak lagi, ya bisa lah. Kalau ini mah nggak perlu 2 kali kesempatan, cukup 1 kali kesempatan aja. Ikannya udah di tangan, ya kan? Yuk, mari kita siap-siap. Penontonnya udah rame. Berhasil nggak ya? Halo ikan-ikan, mampir ya ke jaring Gaisan. Kita mau mulai permainannya. Loh, Om, jangan bercanda dong. Masa jaringnya seperti ini? Datar, dari kertas lagi. Mana bisa ini Om untuk nangkep ikan? Tuh kan, belum apa-apa juga. Udah bolong tuh. Ya, gak dapat deh. Jadi teman-teman, kita tidak boleh menyepelekan pekerjaan apapun. Dan juga tidak boleh sombong. Setelah kita tadi mencoba beberapa game, sekarang kita akan pergi ke floating market. Teman-teman, walaupun di Asia Heritage ini sangat ramai, tapi di sini terasa damai sekali. Diiringi dengan musik yang menyejukkan hati. Satu lagi teman-teman, karena di Asia Heritage ini udaranya sangat panas, jadi sebaiknya teman-teman sering mengkonsumsi air mineral agar teman-teman tidak dehidrasi. Teman-teman juga bisa membawa payung ataupun topi untuk pelindung dari panas. Jangan khawatir juga jika teman-teman lupa membawa payung. Di sini juga ada tempat penyewaan payung. Dan jika teman-teman tidak membawa topi, teman-teman juga bisa membeli topi yang dijual di sini. Floating market ini adalah pasar terapung yang dirancang sedemikian rupa sehingga menambah daya tarik di Asia Heritage ini. Di floating market ini teman-teman nanti akan banyak menemukan tempat-tempat orang menjual berbagai macam makanan.
Mulai dari makanan tradisional sampai dengan makanan yang kekinian. Teman-teman bisa memilih makanan apa yang teman-teman suka. Karena di Asia Heritage ini sangat panas, Besan mau coba cari makanan atau snack yang dingin-dingin saja. Nah, ini ketemu snack dingin. Kalau di sini sih namanya snack berasap. Kenapa ya bisa berasap? Yuk, mari kita lihat. Oh, ternyata snack berasap ini sama seperti dragon snack, teman-teman. Kenapa snack ini berasap, teman-teman? Karena snack dengan topping ini nanti dilapisi dengan nitrogen cair. Nitrogen cair ini nanti akan menciptakan sensasi asap pada mulut dan hidung, layaknya nafas naga. Nitrogen ini adalah unsur kimia yang tidak berbahaya, teman-teman. Nitrogen ini adalah unsur kimia yang banyak melimpah di atmosfer bumi. Tergolong dominan di udara, hampir 78% udara didominasi dengan nitrogen. Nitrogen yang banyak digunakan untuk campuran makanan ini adalah nitrogen cair. Pada suhu yang rendah, makanan dan minuman akan membeku. Tapi ketika makanan dan minuman beradaptasi dengan udara luar, wujud cair tadi akan kembali berubah menjadi wujud gas, sehingga menimbulkan sensasi asap layaknya nafas naga ketika kita memakan snack ini. Nah, teman-teman, walaupun nitrogen cair ini adalah bahan kimia yang aman, tapi teman-teman juga harus memperhatikannya ketika hendak mengkonsumsi makanan ini. Karena ketika kita mengkonsumsi makanan ini dalam keadaan yang terlalu dingin, itu bisa menyebabkan iritasi. Satu lagi, bagi teman-teman yang mempunyai riwayat alergi dan asma, sebaiknya jangan mengkonsumsi makanan ini. Dikhawatirkan jumlah nitrogen yang banyak akan masuk dan mendesak oksigen di dalam tubuh, sehingga menyebabkan sesak. Bagi teman-teman yang alergi dingin juga bisa menyebabkan batuk dan pilek. Jadi teman-teman, kita harus benar-benar berhati-hati untuk memilih makanan apa yang akan kita konsumsi. Kita juga harus tahu keadaan tubuh kita bagaimana. Berikutnya teman-teman, Gaisan sedang antri untuk membeli ice cream. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang alergi agar tidak mengkonsumsi ice cream di saat udara sangat panas. Jaga kesehatan dan komunikasikan dengan orang tua. Setelah puas berkeliling-keliling di floating market, sekarang kita akan menaiki kereta wisata untuk menuju ke Jeju Village. Untuk menuju ke Jeju Village, teman-teman tidak harus menaiki kereta wisata. Teman-teman juga bisa berjalan kaki ke sana karena jaraknya tidak terlalu jauh. Jeju Village ini berada di ketinggian daerah Asia Heritage. Dan di sini kita merasakan suasana permukiman tradisional Korea. Seketika kita berasa berada di Korea. Teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di Jeju Village. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Di Asia Heritage ini dibangun replika perkampungan Korea.
dengan suasana perkampungan yang benar-benar asri. Di sini bangunannya hanya dibangun dengan tembok yang terdiri dari susunan batu yang menggunakan semen yang sederhana berupa tanah liat kering sebagai perekat. Atapnya menggunakan jerami kering berwarna coklat. Dan jalan yang dibuat pun sangat sederhana berupa jalan setapak. Di area Jeju Village ini, teman-teman akan menemukan Choga Jeju, Hanbok House, Kimchi Museum, Amna Message Hut, The House of K-pop, Genta Seongdo, Rainbow Slide, dan Photo Hut. Aduh teman-teman, maaf ya pada susah nyebutinnya satu persatu. Maaf kalau ada salah-salah dalam penyebutan. Teman-teman bisa lihat pada tulisannya ya. Teman-teman, kita di sini gak bisa lama-lama ya karena udah mau maghrib juga. Tapi setidaknya teman-teman sudah mendapatkan gambaran bagaimana suasana Jeju Village di Asia Heritage ini. Teman-teman, kalau mampir ke Asia Heritage ini jangan lupa untuk mencoba permainan ini ya, Rainbow Slide. Bagi teman-teman yang menyukai aktivitas yang memacu adrenalin, teman-teman bisa mencoba permainan Rainbow Slide ini karena teman-teman akan merasakan sensasi meluncur dengan cepat dari ketinggian. Bagi teman-teman yang ingin ikut bermain di wahana ini, teman-teman harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang ada di sini. Dan yang pasti, teman-teman harus dalam keadaan sehat dan tidak ada riwayat penyakit jantung. Bagi ibu-ibu yang hamil, dilarang keras untuk ikut dalam permainan di arena ini. Wah, serunya melihat teman-teman yang meluncur dengan cepat dari ketinggian. Mantap! Kalau Gaisan sih masih belum berani untuk ikut bermain di wahana ini. Agak ngeri juga meluncur dengan cepat dari ketinggian dan panjang pula.
Baiklah teman-teman, karena hari sudah mulai gelap, kita segera meninggalkan Jeju Village ya. Kita akan kembali menuju ke Floating Market, Chinatown, Little Kyoto, dan The Great Wall. Tadi ketika menuju Jeju Village kita menggunakan kereta wisata. Sekarang kita meninggalkan Jeju Village dengan berjalan kaki ya teman-teman. Karena jam operasional kereta wisatanya sudah tutup. Ya nggak apa-apa lah ya, jalan kaki sekalian olahraga. Ini teman-teman, suasananya sudah mulai gelap, matahari sudah mulai kembali ke peraduannya. Lampu-lampu di Asia Heritage ini segera dihidupkan. Dan sebentar lagi kita akan menikmati suasana malam di Asia Heritage dengan gemerlapan cahaya lampu. Karena sudah hampir malam, teman-teman nanti jangan lupa ya untuk makan malam, karena kita masih akan tetap menikmati suasana malam di Asia Heritage ini. Oh iya, tadi kita dapat informasi nih bahwa nanti malam akan ada pesta kembang api di sini teman-teman. Gaisan, udah gak sabar nih untuk menikmati suasana malam hari di Asia Heritage, ditemani dengan semaraknya sinaran warna-warni cahaya lampu yang ada di sini, dan ditambah lagi dengan adanya pesta kembang api. Wah, pasti seru. Bagi teman-teman yang ingin juga menikmati suasana malam hari di Asia Heritage ini, tonton video ini sampai selesai ya. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
Udah mulai keluar ya. Aku aja.
saling menjaga jarak. Lalai menjaga jarak dapat dikenakan denda hingga Rp250.000 sesuai dengan peraturan gubernur. Per satu rombongan, cukup satu orang perwakilan yang menggantikan. Antar rombongan wajib saling menjaga jarak. Lalai menjaga jarak dapat dikenakan denda hingga Rp250.000 sesuai dengan peraturan gubernur Riau nomor 55 tahun 2020. Untuk masuk, pengunjung dewasa wajib menunjukkan kartu vaksin atau hasil scan barcode peduli lindungi yang terpasang pada payung tempat Anda menunggu. Khusus untuk anak-anak, hanya perlu didampingi oleh orang.